Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik untuk kita, yang selalu menyertai kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita akan beribadah. Mari siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Saat ini Bapak Ibu, mari siapkan hatimu, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, berkati kami semuanya Tuhan. Pemain musik, singer, WL, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati rangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Dan kuasa-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjauh
Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kami, ini menjadi doa kami Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan memberkati kami. Engkau turun tangan Tuhan memulihkan setiap kami. Bila menjadi iman kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin? Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya undang kita semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Katakan terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Tuhan dan penuh kemuliaan.
memuliakan nama Tuhan. Semangat lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menyambut sabda Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini menguatkan setiap hati kita. Haleluya. Kekuatan di jiwa kami. Jiwaku ketenangan di hatiku akan melepaskanmu kau rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau
cahaya bagiku, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Impianku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu ku tak bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk Haleluya. Semua untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini begitu luar biasa Tuhan. Kami rasakan atmosfer surgawi boleh turun di antara kami, sehingga kami saat memuliakan Engkau
pujian yang kami naikkan, ribuan malaikat di surga boleh bergembira bersama dengan kami. Dan lebih daripada itu ya Bapa, sementara kami masuk dalam firman-Mu, mari Tuhan urapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Bapa, pakailah hamba-Mu, urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang kami lakukan dan kami berdoa, ini semua untuk puji hormat kemuliaan. Dan saat ini kami sampaikan, kami percaya Roh-Mu hadir di antara kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, kembali kita bertemu dalam kebaktian. Ini kebaktian online dan juga semi kebaktian offline, karena beberapa jemaat hamba Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Ini adalah persiapan untuk kita nanti minggu depan sudah kebaktian sebagaimana biasanya. Kebaktian yang masuk dalam kondisi new normal. Ya, kita akan masuk dalam kebaktian seperti biasanya kita kebaktian, tetapi dengan protokol kesehatan yang kita sudah sepakati bersama. Kita sepakat bahwa kita akan menuruti apa yang pemerintah inginkan untuk setiap gereja beribadah sesuai dengan protokol yang sudah disetujui bersama, sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik untuk kita juga sendiri secara pribadi, nanti secara kelompok, ya bahkan mungkin lingkungan kita di Duta ini semua bisa clear, bisa bersih. Ya, kita dukung semua dan kita menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini. Kita beribadah dengan jarak yang satu sama lain kurang lebih sekitar 1 meter, ya, depan belakang, dan saya berbicara di depan Anda semua, ya, semua dalam keadaan ada jarak, ya, distan, ya, kita ada jarak yang agar kita semua bisa nyaman dalam berbakti. Nah, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, ya, bahwa mungkin yang terakhir, dan ini kita masuk masa transisi, ya, ini kita yang terakhir, minggu depan sudah kita betul-betul kebaktian sebagaimana biasanya. Ya, oleh karena itu mari kita siapkan pas, ya, hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Kita mulai suasana yang baru, kehidupan baru di dalam kebaktian. Kita mulai dengan perjamuan kudus. Ya, mari kita siapkan hati, kita akan masuk, ya, di dalam firman Tuhan. Minggu lalu kita semua sudah melewati masa Pentakosta, ya, di mana pada saat Pentakosta itu 50 hari setelah Yesus mati, ya, naik, bangkit dari kubur, naik setelah 40 hari, 10 hari kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Untuk apa sih Roh Kudus itu, saudara? Apa sih fungsi dan tugasnya? Kemarin kita, minggu lalu sempat kita membaca firman Tuhan. Tapi ada 2 hal di sini yang luar biasa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Saya bagi menjadi eksternal dan internal. Ya, eksternal kita sudah bahas minggu lalu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah eksternal. Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Ya, ada suatu kuasa. Kuasa yang Tuhan Yesus janjikan sendiri. Kuasa ini adalah untuk kita menjangkau banyak jiwa. Kuasa ini diberikan untuk kita menginjil, karena inti daripada kita diselamatkan Tuhan, kita menyelamatkan orang lain juga. Kita menyelamatkan mulai dari yang terkecil dari kelompok kehidupan kita, keluarga kita,
lingkungan di sekitar rumah kita, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, yang lebih luas lagi kota kita, lebih luas lagi bangsa kita, bahkan Yesus katakan sampai ke ujung dunia. Ini mutlak saudara untuk kita lakukan. Oleh karena itu Tuhan tahu kelemahan daging, ketidakmampuan daging, keterbatasan, karena kita masih hidup dan roh kita ada dalam tubuh yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena Yesus tahu semua itu, maka Tuhan memberikan yang pertama kuasa itu untuk Roh Kudus itu untuk kita diberi kuasa. Bukan hanya itu saja saudara, kalau kita tahu Tuhan Yesus juga memberikan tidak hanya untuk bisa berbicara dalam bahasa asing. Agar apa? Kita ketemu dengan orang asing, kita bertemu dengan hal yang sulit yang tidak bisa kita lakukan, roh yang ada di dalam kita bisa mengerjakan itu. Tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi pada saat hari Pentakosta, pada saat pencurahan Roh Kudus. Maka mereka dipenuhi, lidah-lidah api turun dan mereka dipenuhi. Dan saat itu juga mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Tetapi mereka yang mendengar saat itu, orang-orang yang berkumpul saat itu, dan memang bukan satu kebetulan, ada rencana Tuhan. Saat Pentakosta, ratusan orang pada kembali datang ke tempat di mana mereka merayakan Pentakosta. Orang-orang Yahudi dari berbagai pelosok-pelosok dunia, mereka berkumpul di sana. Tentunya mereka lahir dan besar bukan di Yerusalem. Mereka berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Orang di Afrika, di Eropa, di Asia, mereka kembali dan mereka merayakan hari tersebut. Nah, saat itu Roh Tuhan dicurahkan dan disitulah saatnya murid-murid Kristus, murid-murid Yesus menyampaikan Injil yang pertama. Mereka sampaikan. Pada saat itu mereka berbicara, menyampaikan dalam bahasa-bahasa yang mereka ketahui. Sehingga mereka terheran-heran dan terbingung-bingung, mengapa ini bisa terjadi. Ini saudara, kuasa yang diberikan, kuasa Roh Kudus kepada kita. Apakah itu diberikan kepada kita? Iya. Kalau kita percaya, kuasa itu ada dalam diri kita. Dan bukan itu saja saudara, kuasa ini juga untuk mengusir setan. Nah ini saudara, yang takut mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus lewat kuburan. Jangan numpang-numpang ya, numpang-numpang anak bagong siapa? Kita anak Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Setan mau seperti apapun kita tengking, dia takluk karena ada roh di dalam kita. Nah ini saudara, menyembuhkan orang sakit. Yesus berkata, kau akan melakukan seperti yang aku lakukan. Percayalah, maka semua akan terjadi. Ini yang Tuhan janjikan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk diterima dan kita bisa melakukan. Karena memang itulah yang utama. Ya, di Matius 20 ayat 19, jadikanlah semua bangsa itu murid. Oleh karena itu Tuhan melengkapi dengan Roh Kudus. Berbahagialah kita. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan begitu saja, hanya ditinggalkan Alkitab saja untuk kita baca, tetapi ada yang real dalam kehidupan kita. Hari ini, saat ini, pada saat kita meminta, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka itu yang terjadi. Mata boleh melihat, kuping boleh mendengar. Ini kenyataan. Ini ya perbedaan kalau kita menjadi murid Kristus. Ini yang eksternal saudara. Ya. Mereka dipenuhi, berkatakan dalam bahasa roh, kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 itu sudah dinyatakan. Lalu mereka menyebar ke seluruh dunia. Nah yang kedua saudara adalah internal. Ini penting saudara. Tadi saya katakan kita masih hidup di dunia. Kalau kita diberkati Tuhan, kita bisa sepanjang hidup kita sampai 70, 80, 90 tahun. Ya. Sepanjang hidup itu saudara, walaupun saudara sudah dibaptis, ya, saudara sudah menerima Roh Kudus, ya, tapi saudara rentan, sama seperti tubuh kita, sudah diimunisasi, ya, kita masih kecil dulu dicacar, sekarang udah nggak ada cacar, saudara, ya dikasih antibiotik, tapi pada saat sekarang semua rentan terhadap virus COVID-19 ini, kena semua. Demikian juga, ya, tubuh ini tidak lepas. Karena apa?
roh yang Tuhan berikan kepada kita ada di dalam kita. Tapi tubuh kita yang di luar ini, yang masih kita gunakan sebelum nanti kita kemah yang ada di tubuh kita, dikatakan kita nanti suatu saat kita akan dibongkar, rumah kita nih, tubuh kita akan dibongkar, ya, tinggal roh kita yang ada di dalam kembali ke rumah Bapa. Jadi selama kita masih hidup, kemah ini tidak bisa imun terhadap sesuatu yang dari luar. Coba saudara bayangkan pengalaman hidup saudara, sejak saudara dibaptis, saudara bertumbuh, saudara rajin bekerja, saudara rajin memberi, saudara berbuat baik. Itu tidak menjamin saudara tidak lepas dari hukum Tuhan, sehingga sulit sekali melaksanakan hukum Taurat. Mulai dari mata kita, apa kita bisa menjaga mata kita? Sulit. Hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik masuk semua melalui mata, mempengaruhi. Apalagi sekarang teknologi begitu luar biasa, ya, kita diam di rumah, kita bisa keliling ke seluruh dunia, ya, sampai ke pelosok, ke lubang cacing juga bisa kita melihat. Mata kita dimanjakan. Nah, di situ letak kelemahannya. Lalu yang kedua, kuping kita, hidung kita, semua kuping kita dengar, dan paling senang kita dengar apa saudara? Dengar orang menderita, senang orang susah, ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, itu yang masih, dan Yesus tahu. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Kebutuhan itu untuk apa? Tidak untuk keluar, tetapi di dalam diri kita. Yang pertama adalah memerdekakan tubuh. Pada saat kita harus menjadi pemenang, tubuh kita harus dimerdekakan. Ya, sama pada saat Indonesia mau lepas dari penjajahan, harus dibebaskan dulu, clear dulu, bersihkan dulu. Tubuh kita juga yang tidak lepas dari dosa sejak Adam dan Hawa diciptakan. Saat itu mulai masuk dalam kengkangan, karena iblis yang diusir dari surga turun ke bumi dengan sepertiga malaikatnya menggoda manusia sampai saat ini. Dia tidak lepas dan tidak berhenti, saudara. Yang diserang adalah tubuh kita. Ya, yang gampang saja, saudara. Ini sudah sekian lama kita tidak kebaktian real langsung, ya, senang dengan online. Mungkin lama senang. Begitu mau kebaktian, daging ini malas datang, saudara. Udah enak duduk di rumah saja. Itu salah satu kelemahan daging. Dan di situ iblis mainkan tanpa kita sadar banyak hal dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus dimerdekakan dahulu tubuh ini, dikelirkan dulu. Ya, Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa. Karena diri kita bukannya tubuh dan jiwa, tapi ada roh di dalamnya, dan roh ini yang kekal. Ya, tubuh bisa hancur, jiwa bisa lenyap dari tanah kembali ke tanah. Tetapi roh saudara akan kekal. Di sini dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Hukum dosa lebih mengarah kepada hidup tubuh di luar roh kita. Tetapi yang lebih berbahaya adalah hukum maut, saudara. Apakah saudara sudah yakin tubuh yang fana ini, yang gampang sekali kita sakit hati, gampang sekali kita cemburu, ya, cemburu dengan kekayaan, cemburu melihat orang sukses, cemburu yang sedang dijatuh cinta, cepat sekali marah-marah. Ini karena daging tidak kuat, ya. Udah dibilang jangan kesini, jangan gitu, tetap aja dilakukan juga. Kenapa? Karena dagingnya lebih kuat daripada roh yang di dalamnya. Oleh karena itu, mari, ya, roh tersebut ada di dalam kita, membebaskan kita. Jadi kekangan dosa itu, ikatan dosa itu lepas, sehingga kita menerima bukan hanya saja pembebasan di dalam tubuh yang fana ini, tetapi roh kita menerima kehidupan yang kekal. Roh kita nanti menerima tempat yang baik. Maka seringkali saya sampaikan pada saat
saya menyampaikan kepada almarhum yang sudah ada di peti mati dengan iman, tidak akan propetik. Saya berkata, hei, saya sebut namanya. Pada saat bunyi sangkakala, namamu disebut, angkat tanganmu dan yakin kau ada di sana. Namamu tercatat. Ini dikatakan, engkau lepas dari hukum maut, kau masuk di dalam kerajaan Allah, menjadi warga negara kerajaan Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Enggak ada lagi virus COVID-19. Aman, saudara. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kita sudah memegang tersebut. Kita dilepaskan. Apakah kita masih tetap? Ya, tadi saya katakan, Indonesia pada saat merdeka, 17 Agustus, merdeka. Secara masih de facto gitu ya, de jure belum. De facto artinya kenyataannya sudah bebas, tapi secara de jure Indonesia belum merdeka. Belanda masih terus mengrongrong. Belanda penasaran dengan Indonesia, dia tetap ingin menjajah. Amerika, Australia ingin tetap menjajah, sehingga akhirnya Indonesia bisa masuk ke PBB, sehingga memerdekakan diri secara de facto dan de jure. Tetapi apakah itu lepas daripada gangguan? Tidak, saudara. Ya, banyak pemberontakan, banyak hal-hal yang membuat agar kemerdekaan itu bisa tidak diraih kembali. Nah, sama dengan tubuh kita, ya. Setelah kita dimerdekakan, kita harus bisa eksis, kita bisa hidup. Makanya yang kedua, dikatakan ini menghidupkan. Kalau pertama memerdekakan, yang kedua adalah menghidupkan. Kita lihat di ayat Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Catat di baik-baik di sini, diam di dalam diri kita, bukan di luar kita. Malaikat yang di luar kita, ya. Kemarin saya sampaikan, anak-anak kecil itu biasa suka bisa melihat. Dia masih bisa melihat roh. Ya, kenapa? Karena ada roh, ada malaikat yang mengiringinya. Yesus berkata, anak-anak kecil itu ada malaikat yang selalu lapor kepada bapaknya. Itu malaikat. Tapi roh ada di dalam kita, saudara. Ikut di dalam apa yang kita kerjakan. Ini, saudara. Makanya hati-hati, saudara, ya. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Roh ada di dalam kita, saudara. Dia lemah, dia tidak bisa menguasai, dia hanya bisa menyampaikan. Kenapa? Tetap keinginan kita yang lebih kuat. Oleh karena itu, mari tunduklah kepada roh, agar roh itu yang lebih menguasai kita. Jangan kita yang mengalahkan roh yang Tuhan berikan dalam diri kita. Dia menghidupkan juga tubuh yang fana, itu orang yang diam di dalam kamu. Artinya kita harus tetap hidup. Ya, setelah kita merdekakan, roh ini menghidupkan, memberikan kita terus memuji menyembah Tuhan. Betul demikian. Yang ketiga dikatakan Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saudara, kenapa demikian? Untuk menguatkan. Tadi sudah kita hidupkan, masih terus kita berjalan. Ya, kalau saudara beruntung bisa umur sampai 70 tahun. Sepanjang perjalanan itu, hidup manusia ini secara bio nih, diri kita banyak hal-hal yang membuat kita mungkin jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan memberikan roh agar kita mampu dalam perjalanan kita, agar apa yang sudah kita raih, keselamatan yang sudah kita raih, tidak sia-sia. Ya, Tuhan Yesus tahu itu semua. Agar kita, orang lain kita selamatkan, diri kita malah tidak terselamatkan. Yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian yang terdahulu, bisa sudah terjadi. Banyak. Mungkin sudah pernah mendengar, dulu dia membaptis saya, dulu dia menyelamatkan saya, sekarang dia pindah ke lain hati, saudara, ya. Apa ke lain apa?
Padahal dulu dia yang membawa saya. Nah, kenapa saudara bisa terus seperti itu? Karena ada Roh Kudus yang di dalamnya mungkin tidak berguna atau tidak dimanfaatkan atau tidak menyerahkan pada roh tersebut, sehingga roh yang ada dalam kita mungkin minggir, saudara. Ya, akunya ini yang tinggi. Nah, dikatakan di sini roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kenapa? Tubuh kita masih perlu. Kita baca di Roma 8 ayat 22. Coba kita lihat mundur ke belakang. Roma 8 ayat 22, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, kita lihat tubuh, ya, ngeluh, sakit kita ngeluh. Ya, kalau bersalin di wanita, semua sakit. Ya, mau di netral, mau di sesar juga semua sakit, ya, ibu-ibu sakit semua itu. Semua ngalamin. Nggak ada yang superwoman gitu, melahirkan nggak brodol aja gitu. Ya, semua mengalami sakit. Itu adalah bukti bahwa tubuh kita masih ada dalam tubuh. Nah, ini yang 23 berkata, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jujur dikatakan di sini, penulis di sini, Roma Paulus, tubuh kita ini masih, dan kita sering mengeluh, ya. Coba kita koreksi, betul nggak? Kita suka mengeluh seperti itu. Ya. Nah, Roh Kudus yang diberikan, yang kita terima, yang disampaikan, yang kita terima dalam diri kita, membantu itu semua, sehingga kita bersinergi, roh kita, Roh Kudus, ya, untuk membawa kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Ya, di ayat 26 tadi dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, ini seringkali kita stuck, ya, kesulitan, apalagi kalau ada masalah, kebingungan, ya. Alih-alih saudara berdoa, ya, mau ngomong juga bingung, saudara. Ya, kalau tiba-tiba ada masalah, ya, ada sesuatu yang menggoncang hidup kita, langsung kita gemetar dan bingung, saudara. Nah, saat itu, saudara, kalau kita percaya ada Roh Kudus ada dalam diri kita, saat itu Roh yang berbicara, Roh yang berdoa kepada Tuhan. Kesaksian yang diberikan atasan saya pada saat dia kesulitan berhadapan anggota DPR, dia tidak tahu apa yang harus dia bicarakan. Saat itu dia kebingungan, tapi dia ingat ada Roh di dalam dirinya. Roh yang di dalam diriku lebih besar. Maka pada saat itu, tanpa dia juga sadar, dia berbicara apa yang disampaikan keluar dari mulutnya. Ini fungsi pada Roh Kudus, saudara. Ini kesaksian sudah lama, dan dia selalu ingat bagaimana pertolongan Tuhan. Pada saat kesulitan, kebingungan, tidak bisa berkata apa-apa, tidak direncanakan dalam pikiran dia, tapi saat itu Roh tahu, Roh menolong untuk berbicara. Oleh karena hari saudara, kalau kita tahu ini semua, kita bersyukur kematian Kristus di atas kayu salib, yang sebentar nanti kita akan layakan. Kita akan lakukan, kita mengingat kembali. Sekaligus kita mengingat pada saat Yesus maut, terangkat ke surga. Pada saat setelah kematian, bangkit dan terangkat ke surga, dia menjanjikan bahwa tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia akan meninggalkan kita dengan memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, inilah Roh yang tadi kita bicarakan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin, saudara. Jadi dia usah saudara pikir, waduh, saya nggak bisa berdoa. Jangankan berdoa, mau doa makan juga disuruh-suruh, takut. Ya. Nah, kalau begitu takut mau doa makan, bilang Tuhan, saya mau doa makan. Nanti saat itu doanya bisa 1 jam, saudara. Yang lain jadi bingung, ya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berdoa.
ya saudara tinggal diam saja karena saudara sudah bilang, Roh, aku tak sanggup. Nah, Roh Kudus akan menyertai saudara. Jadi nggak ada lagi alasan ya anak Tuhan disuruh doa takut. Amin, siap. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk berdoa. Haleluya. Mari kita terima firman Tuhan saat ini sebagai satu kebenaran dan masuk dalam hati kita, dan kita menyampaikan semua ini seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadikan semua bangsa itu dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, maka kita mampu melakukan itu. Baik eksternal, kita melakukan tugas dan kewajiban, maupun apa yang di dalam diri kita yang Tuhan janjikan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, akan tetap kita terima sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang luar biasa, yang mengerti kekurangan kelemahan kami, Engkau menjanjikan, Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran ini bukan hanya kami dengar, tapi boleh kami rasakan. Satu pengalaman yang indah yang akan kami rasakan kalau Roh Kudus hadir, ada dalam diri kami. Tuhan penuhi kami, penuhi. Dan bila saat ini bagi jemaat yang ada di rumah maupun di tempat ini, rasakan kekeringan, kekurangan, mungkin jauh dengan Roh Kudus, mari saat ini. Mari katakan di hati, Bapa, kami perlu Roh Kudus untuk hadir di dalam diri kami, sehingga kami tidak lagi mengeluh dan takut akan hidup ini, tapi kami percaya dengan Roh Kudus kami boleh melalui segala permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut dalam hati kami semua firman-Mu, dan kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, kami siapkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami dengan tulus, dengan hati yang tulus. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Yesus. Tubuh dan darah yang apa adanya, Kau berikan bagi kami kekuatan. Terima kasih-Mu nyata dan saat ini memulihkan hidupku. Dan Kau tidak tunggu, Kau bukan Tuhan yang pelihara. Kami selalu mengingat
baik ada di tempat ini maupun di rumah. Semua boleh dalam keadaan yang sempurna masuk dalam hadirat Tuhan, dan kami sama-sama masuk dalam perjamuan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama masuk. Mari kita bangkit berdiri. Untuk jemaat yang ada di rumah, menyiapkan roti, anggur, sudah diberikan sebelumnya, dan tidak ada, bisa menggunakan roti yang ada dan juga minuman yang ada. Biarlah semua yang kita lakukan bukan hanya untuk materi saja, tapi yang terpenting adalah suasana, atmosfer, dan pengertian bahwa kita melakukan ini semua karena kita cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mengerti apa yang kita lakukan ini sebagai bukti bahwa kita mengimani bahwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, pada saat Yesus melakukan ini, Dia melakukan untuk kita. Kasih anugerah yang diberikan kepada kita, yang kita rasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita masuk dalam perjamuan dengan hati yang tulus. Lepaskan hal-hal yang ada dalam diri kita, sehingga kita boleh menerima ini sebagai suatu kebenaran. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita yang mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Mari kita siapkan untuk kita mengangkat cawan minuman. Kita angkat di atas kepala kita. Bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah manifestasi daripada darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum dan makan roti ini peringatan akan aku. Mari semua yang percaya kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Padaku seperti yang kau ingini. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah melakukan perintah-Mu untuk kami mengingat apa yang telah Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur atas semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini pengumuman untuk ibadah dalam New Normal bulan Juni 2020. Ibadah yang pertama adalah pukul 9 sampai dengan pukul 10.
Kemudian ibadah kedua pukul 11 sampai dengan pukul 12. Setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah bisa mengisi daftar hadir sebelumnya di grup gereja. Karena kita hanya bisa ibadah dengan jumlah jemaat hanya 50%. Jemaat datang memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan telah disediakan oleh gereja seperti video berikut ini. Selesai ibadah, dipersilakan untuk mencuci tangan kembali sebelum ke rumah masing-masing. Kemudian sekolah minggu pukul 11 diharapkan Bapak Ibu yang memiliki anak yang tergabung di dalam sekolah minggu bisa mengambil ibadah pada pukul 11. Dan untuk anak-anak teens di gedung digabung, ya untuk anak-anak teen maksudnya, untuk anak-anak teen digabung di ibadah pertama dan kedua. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, gereja telah menyiapkan masker dan bisa mengambil atau menghubunginya di sekretariat gereja. Setelah ibadah selesai, kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dana pelunasan gereja, dan persembahan-persembahan yang lain, Bapak Ibu Saudara boleh memberikannya, dan nanti gereja ada petugas kolektan yang akan memberikan protokol tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Kita naikkan pujian. Haleluya, ku yakin. Kemenangan
Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Haleluya. Bapak, sebelum kami menerima berkat-berkat-Mu, kami berdoa untuk yang berbahagia ini, untuk Bapak Yusef yang berulang tahun. Mari Tuhan, di usianya yang kesekian, biarlah tetap kasih anugerah Allah menyertai Bapak Yusef dalam mendidik anaknya, membawa istrinya, di dalam keluarganya, semua boleh penuh dengan hikmat marifat surgawi, sehingga Bapak Yusef boleh diberkati di sepanjang kehidupannya. Kami berdoa juga untuk Bapak Edi dan Ibu Mariati yang bersyukur sudah melewati masa-masa pernikahannya, sehingga ia boleh diberkati mengadakan ulang tahun pernikahan yang kesekian. Kira-kiranya anugerah Allah tetap menyertai dalam keluarga Pak Edi dan Ibu Mariati, tetap menjadi keluarga yang luar biasa, menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam di dalam keluarga, di lingkungan, sehingga apapun yang dikerjakan dilakukan menjadi hal yang luar biasa, nama Tuhan ditinggikan. Terus kasih anugerah Allah menyertai Pak Edi dan Ibu Mariati, jadi pasangan yang luar biasa, terus bertumbuh, mempunyai anak, mempunyai cucu, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami juga berdoa untuk kakek atau engkau dari Eva dan Karel yang dipanggil Tuhan. Biar kiranya yang sudah terjadi berikan pada keluarga ini bagaimana kasih daripada orang tua ini menjadi teladan yang baik, dan Tuhan boleh menyertai setiap apa yang diperlukan di dalam pemakaman. Tuhan menyertai, memberikan kekuatan juga kepada yang ditinggalkan keluarga besar, semua bisa menerima dan bisa menanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya kepada Ibu Rere yang beberapa hari lalu suami tercinta Bapak David kembali ke pangkuan Tuhan. Biar kiranya kami menyatukan hati kami. Kami percaya Tuhan, Bapak David saat ini boleh diterima Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami percaya Tuhan dengan iman. Tuhan, kuatkan juga Ibu Rere yang saat ini begitu sedih ditinggalkan suami tercinta. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Rere sendirian. Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, dan menumbuhkan anaknya dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ke depan kami melihat penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Ibu Rere dan seluruh keluarga dari Bapak David yang ditinggalkannya di Lampung, semua dalam kasih dan anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa yang kami naikkan, dan saatnya sebelum kami mengangkat, kami menerima berkat, Tuhan boleh memberkati negara kami, bangsa kami, pemerintahan kami yang saat ini mengalami banyak guncangan, banyak tantangan, banyak kerja keras. Mari Tuhan kasih anugerah, belas kasihan-Mu pada bangsa kami boleh turun, sehingga memberikan hikmat pada para pemimpin kami untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kami cepat keluar dari permasalahan ini, dan kami menyongsong hidup baru, hidup yang normal seperti sedia kala, dan kami akan melihat kemuliaan Allah bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk lingkungan di mana kami berada di Grand Duta ini, menyertai, memberkati seluruh kehidupan ada di Grand Duta ini. Biarlah kami menjadi terang, menjadi garam di tempat ini, memberkati tempat ini, dan kasih anugerah Allah tetap ada, sehingga nama-Mu tinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dihibur, yang perlu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus penyertaan-Mu dari keluarga kepada keluarga, terus berkat Allah mengalir, terus diberkati, kesehatan, kekuatan, menyertai hikmat, marifat di dalam membesarkan keluarga juga hadir di dalam keluarga seluruh jemaat Grand Duta. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, dan juga tempat kami
kami melakukan ibadah, di mana kami mulai kembali beribadah. Mari Tuhan kami serahkan ke dalam tangan dan kasih anugerah. Biarlah kami melakukan sesuai dengan apa yang pemerintah izinkan kami lakukan. Dan kami dengan hikmat melakukan, mengerjakan, dan semua boleh berjalan dengan apa yang juga Tuhan memberikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih menciptakan seluruh pengerja, pengurus, dan keadaan yang betul-betul siap untuk kami menyambut semuanya ini. Dan kemuliaan nama Tuhan ada di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Oleh karena mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, diberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, terima segala berkat kepada Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani diberikan kepadamu, sehingga apa yang diberikan itu melimpah keluar, memberkati di sekitarmu, dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai sepanjang kehidupan kita, bersama-sama dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, untuk kita bawa semua jiwa-jiwa untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah penyertaan Roh Kudus ini terus ada dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.